Ntar dulu, wifi. Di sini belum ada wifi ya. Oh, udah 8:30 aja. Nah, siapa yang belum nih? Jawabannya buka usaha restoran. Saya belum mendapatkan minat saya buka usaha restoran bintang 5. Saya karena saya ingin. Karena saya ingin, filosofis banget nih. Karena saya karena saya ingin menyalurkan kreativitas. Belum karena tidak siap, saya ingin berwirausaha, ingin mencoba wirausaha. Saya sudah buka. Ini siapa nih? Bakery pastry. Oh, udah jualan. Oh, sempat ya. Bagus. Berarti udah ada ini ya, basic. Sudah disampaikan Pak. Apa? Mana? Sudah? Oh, ingin memiliki bisnis. Belum minat, saya suka berjualan. Membuka restoran di Jogja. Ada orang Jogja sini? Wih, di mana Jogjanya? Oh, Projo sama Jogja. Saya SMP SMA 6 tahun di Prambanan, belakang Bukoharjo, Sleman. Dekat itu ya. Kalau mau main ke Jogja, saya di sana ada rumah, di sana lagi. Di sana ada rumah yang pakai homestay lah bahasanya ya. Bisa main di sana aja, nginep gratis kan. Nanti jalan-jalan sendiri Jogja. Mantap, mantap. Saya karena saya ingin, ini suka bermain sajak nih orangnya. Saya karena saya ingin. Oke, pada dasarnya rata-rata ada keinginan semua ya teman-teman ya. Sudah isi semua kan? Sudah ya. Oke. Jadi bisa menjadi salah satu inisiatif teman-teman nantinya kalau misalnya ada pembelajaran lagi bisa pakai namanya Mentimeter. Seru jadi kayak gini kan. Tek 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 tek. Dan jadi kebaca semua gitu kan orang. Sudah punya kafe siapa nih? Sudah kafe. Oh, sudah tertarik tapi pengen buka kafe gitu kali ya. Gak bisa koma. Iya, Hah? gak bisa koma. Nggak bisa koma. Bisa koma titik apa. Iya, nggak bisa jadi. Angka bisa. Jadi seru ya. Jadi gitu. Alhamdulillah jadi teman-teman setidaknya sudah ada awareness. Tapi gini, saya nanti akan bermain bagaimana permainannya itu nanti kita bikin skema bisnis. Cuma disclaimer aja, minggu lalu saya ngisi di kelas 10 hotel gitu ya. Pas dikasih tahu ternyata bisnis atau jualan tuh sedetail itu, langsung bilang, wah ternyata susah ya, ternyata susah. Pertanyaan saya memang, jawaban saya memang, ya memang jualan itu susah gitu. Jualan itu kenyataannya memang penuh tantangan. Saya tidak bilang susah tapi penuh tantangan. Oleh karena itu persiapannya harus matang di awal. Bisa sih sebenarnya nggak perlu matang di awal, tapi nyatanya nantinya akan kesulitannya itu nanti pas misalnya skemanya ternyata tidak sesuai, akhirnya tidak ada alternatif lainnya. Maka di sini sambil kita coba pelan-pelan bagaimana bikin skema bisnis, ya sambil seru-seruannya ya. Jadi harapannya teman-teman keluar dari sini, materi dari sini tuh sudah ada minimal ide bisnisnya terlebih dahulu, dan sehingga memotivasi teman-teman untuk bisa benar-benar mengaplikasikan itu. Dan paling tidak nantinya mau pas kuliah atau bahkan SMA sekarang atau bahkan nanti setelah kuliah atau langsung setelah kerja gitu ya,
teman-teman tahu oh ternyata bikin jualan itu kayak gini nih polanya nih, udah dikasih tahu sama Kak Elmi mekanismenya seperti ini nih gitu ya. Tapi nanti. Nah, tadi motivasi dari saya pribadi, sekarang motivasi dari orang yang sudah sukses benaran, yaitu adalah makaroni ngehe. Di sini sekitar sini ada ya makaroni ngehe. Ada yang udah nyobain? Udah, enak ya? Enak tuh. Emang resepnya mantep gitu. Nah, tapi tahu sejarahnya? Enggak. Nah, ini pas banget. Jadi makaroni ngehe, kata ngehe itu kan cenderung negatif ya, gitu ya, ngehe. Karena emang ini Ali Muharram selaku founder dan ownernya makaroni ngehe itu, dia tuh memang suka banget ini apa kayak emosionalnya itu suka belak-belakan, terbuka gitu, dia tuh frontal lah untuk emosional gitu. Maka makaroni ngehe itu adalah diambil dari kisah nyatanya dia, yang kehidupan dia tuh ngehe banget gitu. Kehidupan dia tuh susah awalnya. Bahkan lebih susah dari saya mungkin gitu ya. Kehidupan dia tuh dia merantau dari Bandung ke Jakarta, itu langsung jadi OB dulu, terus juga pernah bikin usaha makanan, usaha kayak warteg, tapi satu hari langsung bangkrut gitu kan. Terus kecapean, terus akhirnya jadi merantau malah ke Bogor, akhirnya jadi pembantu, ada kesempatan dan akhirnya pokoknya lika-likunya parah banget. Dan akhirnya malah dia ternyata suksesnya itu bukan dari perjuangan dia dari Bandung ke Jakarta, bukan. Ternyata kesuksesannya dia itu dari mana? Kesuksesannya Ali Muharram bukan karena dia merantau, bukan karena dia berjuang keras di saat mengusahakan dia di Bogor, bukan. Usaha dia itu kan makaroni ngehe ya. Berarti kalau misalnya di sini kuliner kan teman-teman, kalau misalnya dikatakan bisnis F&B berhasil itu kan berarti kan punya istilahnya khas atau resep lah ya untuk bisa makanan itu jadi enak banget gitu. Nah, itu tuh bukan berasal dari ini dia, bukan berasal dari perjuangan dia di Jakarta, di Bogor. Mungkin itu membangun mentalnya dia, tapi untuk membangun bisnisnya bukan dari situ ternyata. Ada yang tahu dari mana? Hah? Dari ibunya, betul. Resepnya itu ada resep keluarga, teman-teman. Dia jauh-jauh dia ke Bogor, jauh-jauh dia ke Jakarta, jauh-jauh dia ke Bogor, jauh-jauh dia meninggalkan kehidupan sehari-hariannya dia untuk bisa mencari istilah mencari nafkah dan bisa membantu keluarga, penghidupan keluarganya. Ternyata yang malah bikin sukses itu ya dari resep keluarganya sendiri gitu. Dari hal yang terdekat. Ngapain kalau kayak gitu kan berarti dia concern aja di awal, udahlah langsung buka resep, langsung buka jualan makaroni ngehe gitu kan di Bandung, langsung bikin segala macam. Tapi dia nggak kayak gitu. Dia akhirnya memutuskan malah merantau, berusaha, dan ternyata malah yang paling dekat. Nah, kuncinya apa yang dimaksud dari pengalaman si Ali Muharram ini adalah jualan itu memang seringkali kita bayangkan hal-hal yang terjauh tuh kayaknya enak banget, seru banget gitu. Pada kenyataannya sebenarnya kalau bisnis atau jualan itu hal yang paling bisa kita jangkau dulu, yang paling bisa jadi itu menjadi suatu momentum untuk kita malah bertumbuh kayak gitu. Ya contohnya ini Ali Muharram, ternyata selama ini resep keluarganya yang malah bisa bikin dia sukses di bisnisnya, bukan pengalaman pahitnya dia, tapi pengalaman pahitnya membangun mental dia gitu. Ada satu lagi sih untuk menguatkan argumen saya soal ini, tapi sebentar dulu karena ada. Bluetooth ya? Iya. Coba kita tes dulu ya, suaranya gede nggak? Lah kok nggak ada suara mulu sih? Dari kemarin taktiknya. Oh ini dia, coba ya. Kurang ya? Oke speaker deh. Biar ini kemarin waktu minggu lalu nggak ada suaranya, malah saya baru tahu kendalanya di mana, baru nemu di Bluetooth ya.
Gunakan teori itu tadi. Ini ya. Lo kalau mau mulai bisnis, lihatnya dari mana? Gue selalu bilang, lo harus kenal diri lu sendiri. Kenal diri lu sendiri itu maksudnya apa? Lu tahu koneksi bapak malu di mana? Om tante lu di mana? Di rumah nih lu ada apa? Lu bisanya apa? Modal lu apa? Modal temen deket lu apa? Circle satu lu mainnya apa? Komunitas paling deket lu apa? List dulu semua resourcesnya. Kalau resource-nya udah ada, baru lu fokus cari opportunity-nya. Misal, oh kok gue di rumah ada tante bikin nastar enak banget. Oh belakangan ini gue lagi join komunitas bisnis. Opportunity di mana? Lu jadi tukang hampers aja, itu satu komunitas beli loh. Betul. Nastarnya tinggal ambil sama tante lu, lempar ke komunitas lu, branding, bikin nama segala macem, lu punya bisnis hampers. Tapi jangan berangkat dari yang lu nggak ada, berangkatlah dari yang di sekitar lu dan lu punya. Nah, udah segitu aja sih. Jadi gitu ya. Jadi daripada kita jauh-jauh coba cari menghayal apa, bisnisnya apa, tapi dari diri kita dulu, circle kita dulu, koneksi kita dulu, jaringan kita dulu, yang terlihat apa yang bisa menjadi peluang, sehingga nantinya kalau misalnya kita lihat marketnya ya, oh ya, masih ya, sehingga pas kalau kita lihat peluang marketnya ada, ternyata kita punya solusinya, maka kita action aja, sikat jualan itu kayak gitu, sikat. Nah, apa yang bisa kita petik pembelajarannya? Ada yang mau berkomentar nggak? Satu orang, masih ya? Ada? Ya, silakan. Untuk perbanyak relasi aja, karena kita kan kewirausahaan, kita juga butuh teman-teman kita untuk nanti mereka-merekanya itu yang merekomendasiin dagangan kita ke manapun, dan juga kita mulai dari awal itu ya dibantu sama orang-orang yang dekat, bukan orang yang kita nggak kenal. Makanya kita harus punya relasi. Oke, boleh tepuk tangan buat siapa namanya Kak? Siapa? Mutiara, panggilannya? Muti. Kak Muti luar biasa. Jadi memang seperti itu ya. Jadi circle, perbanyak relasi. Kita harus banyak ngobrol, banyak diskusi. Nggak perlu sungkan kalau misalnya ada yang lebih hebat, kita deketi, tanya, sharing-sharing kayak gitu. Termasuk ya dengan siapapun, guru ataupun misalnya di sini tukang jajanan, nanya-nanya aja, banyak nanya. Saya suka banyak nanya tukang jajan sih gitu, untuk gimana sih Pak tips-tipsnya gitu-gitunya gitu. Jadi suka ngobrol. Nanti sehingga memunculkan relasi-relasi yang bisa menjadi kesempatan nanti ke depannya. Ya? Oh ya, silakan. Ini juga mau ke toilet. Oke. Hati-hati nih. Nah, mindset kenapa harus berwirausaha? Kenapa kita harus memutuskan untuk berwirausaha? Ayo. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa? Atau gini, kenapa kok saya harus jualan? Kenapa teman-teman harus jualan? Kenapa kok saya pengennya jadi jualan aja gitu? Pengennya jualan. Apa? Kenapa? Ayo? Tahu? Kalau jualan kenapa tuh? Kalau misalnya dia jualan, dia dapat apa? Hah? Oh ya. Oke. Saya bantu. Nah, kenapa kok kita harus berwirausaha ya? Karena kemandirian finansial nanti akan menanti. Terus juga waktu luang ke depannya bisa lebih bebas. Kan kalau kantoran susah, jadinya office hour aja. Jadi sesuai dengan jam kerja aja, kita udah mau jualan yang lain, udah keburu capek tenaganya gitu. Nah, itu kalau misalnya berdagang, kita punya waktu lebih tuh. Kayak tadi saya ngobrol sama tukang bubur, enaknya dagang, saya nentuin waktunya sendiri. Maka dia liburnya pas bulan puasa full tuh 1 bulan. Enak juga ya, gitu saya pikir. Terus mau buka bebas, mau tutup bebas. Nah, dia punya waktunya sendiri yang ngatur gitu. Terus juga uang memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang gitu kan. Dan yang paling ini adalah banyak orang kaya itu dari seorang bisnismen yang tadi saya bilang ya.
orang terkaya di Indonesia, orang terkaya di Malaysia, orang terkaya di Bangladesh, orang terkaya dimanapun itu pasti adalah mayoritas dari seorang wirausaha. Maka kita udah tahu tuh peluangnya di situ. Ya kita kan pengen sukses juga ya. Maka kalau kita udah tahu peluangnya di situ ya mau tidak mau ya kita juga harus terjun di situ karena dia disitulah tempat wadahnya memang menanti kesuksesan. Walaupun ya kita mulai dari awal kecil-kecil pelan-pelan tapi kan kita mendekati peluang yang ada. Bukan malah menjauh, malah kita menghindar kan malah ya udah dapatnya yang lain tapi padahal nyatanya peluang terbesar di situ. Bahkan di agama pun juga dikatakan kan 9 dari 10 rezeki itu kan dari usaha gitu. Ya banyaklah mindsetnya dan ini menjadikan kepala, saya suka penekanan di sini sih, menjadi kepala ikan teri lebih baik dibanding menjadi ekor ikan paus. Ada nggak? Tahu nggak maksudnya? Iya, ini biar kata-kata. Sebenarnya ini masuknya juga motivasi kepemimpinan sih, tapi nggak apa-apa. Menjadi kepala ikan teri lebih baik dibanding menjadikan ekor ikan paus. Maksudnya adalah kita saat kita menjadi pemimpin walaupun di tempat kecil atau kita menjadi seorang pemilik walaupun pemilik kita adalah pemilik yang di jualan yang kecil, lebih baik dibanding saat kita menjadi pengikut atau menjadi tim atau staff di tempat yang besar. Karena apa? Karena kita itu hanya followers, hanya pengikut. Tapi kita kalau misalnya menjadi kepala atau menjadi kepala ikan terinya, kitalah yang akan membawanya, kitalah akan yang menjadi pemimpinnya, kitalah yang akan menjadi pengurusnya, yang mengurusi, sehingga nantinya besar atau tidaknya itu ikan teri bertumbuh atau tidaknya itu ya kita yang menentukan gitu. Tapi kalau misalnya kita jadi ekor ikan paus, ya kita nggak nentuin, kita ngikutin aja geraknya. Nah seringkali menjadi kepala ikan teri itu bisa lebih baik dibanding menjadi ekor ikan paus. Tapi ini memang konteksnya sebenarnya penguatannya itu di kepemimpinannya. Di sini ada yang mau tertarik juga jadi OSIS? Ada, oh iya, ada juga. Tengah dua ini belum ya, belum menentukan. Gak apa-apa. Maksudnya ini biar jadi ada gambaran juga soal kepemimpinan. Oke ya, next. Nah, ini cara jualan sederhana lah, cara hitungan sederhana ya teman-teman. Saya pindah sini. Cara jualan sederhana itu simpelnya kalau jualan ini aja gitu. Kalau kita jualan paling mudah ini. Kita harus tahu cost. Cost itu apa? Biaya. Terus margin. Selisih harga jual dengan cost. Omset. Total uang masuk dari penjualan. Profit. Keuntungan bersih setelah dikurangi biaya pengeluaran. Nah, kita pakai simulasi nih, enak. Simulasinya biasanya ini saya. Saya ingin jual spidol di kelas ini seharga 5.000. 5.000. Seharga 5.000 spidol. Nah, saya beli spidol di engko agen itu 3.500. Berarti kosnya berapa? Kos 3.500. Kenapa kosnya 3.500? Karena harga belinya. Ya, sederhananya gitu ya. Kemudian marginnya berapa? Berarti 1.500. Oke. Berapa marginnya? Yang sebelah sini? 1.500. Berapa? Kenapa 1.500? Selisih harga sama kos ya. Nah, saya beli ini 10. Saya beli 10. Laku semua tuh dengan harga 5.000. Omsetnya berapa? Berapa? 50.000? 35.000? 35.000 apa 50.000? 50.000. Kenapa 50.000? Penjualan semua ya, penjualan dulu ya. Kalau profit berarti berapa dapatnya saya? 15.000. Oke, gitu ya. Jadi cara sederhana kita jualan sesimpel itu teman-teman.
kita tahu harga belinya berapa, kita jualin aja berapa, selisihnya berapa itu margin gitu. Selisihnya berapa kita kalikan berapa, itu ntar jadi omset. Kita kurangi dengan pengeluaran, maka itu nanti menghasilkan profit namanya. Dan biasanya kita boleh nggak nih, misalnya kita udah usaha, kita dapat uang 500.000 nih dengan omset 500.000. Kita pakai langsung buat jajan semuanya, anggap aja kita kan ngambil keuntungan 10%. 10%, kalau 500.000 10% berarti 5.000 apa 50.000 ya? 50.000 berarti kan. Nah, ambil 10% omset dari omset itu. Kira-kira tepat nggak kalau kita ngambil untung dari omset? Kenapa? Ya. Oke, tadi ada yang mau ngomong, siapa tadi? Tadi siapa di sini yang bicara ya? Hah? Oh, yang kenapa? Oke, sama ya berarti, karena nggak dikurangi biaya. Berarti kalau misalnya kita mau ngambil untung, kita ngambilnya dari profit ya gitu. Nah, pertanyaannya, bisa nggak kita cost-nya itu gratis, nol? Nggak bisa. Di awal. Apa? Bisa, yang bisa bilang apa? Minjem. Minjemnya gimana? Tetap diganti. Tapi maksudnya kita nggak punya modal di awal, kita nggak punya uang, tapi kita jualan bisa apa nggak? Nggak bisa. Harus ada modalnya dulu. Dimodalin sama orang tua. Nyari investor gitu. Nah, kalau kayak gitu, tapi bisa nih, ini kita benar-benar nggak ada minjem orang tua, terus nggak ada investor, kita coba ke Ngkongko, saya panggilnya Ngkongko, Enci ya kalau di sini Enci, Ngkongko lah gitu ya. Terus kita bilang ke sana, kok saya mau beli spidol, buat dijualin lagi gitu. Dikasih nggak bisa? Dikasih nggak kira-kira? Hah? Dikasih. Nah, kalau misalnya dikasih itu tekniknya apa? Secara singkatnya kita anggap singkat dikasih ternyata ya. Tekniknya apa namanya itu? Pemasaran. Teknik kan itu berarti kan dia ngobrol ya. Kalau ngobrol tuh tekniknya gimana? Apa nama tekniknya? Komunikasi. Nah, di komunikasi itu ada tekniknya lagi. Dalamnya apa namanya? Kalau misalnya kayak gitu, ada kayak ayolah bisa gitu-gitu. Namanya adalah negosiasi. Ya. Udah ada ini ya, udah sebenarnya pengen ngomong apa gitu ya. Jadi kita tuh bisa loh untuk tidak mendapatkan modal di awal, yaitu dengan cara negosiasi dulu di awal. Negosiasi, ayolah kau bisalah, kita nih saya jamin kau nggak bakal rusak. Ntar saya misalnya uang nanti kalau misalnya laku berapa baru saya kasih, bantulah support atau apa, segala macam teknik komunikasi itu bebas terserah. Tapi yang paling penting adalah negosiasi gitu. Nah itu kan bisa. Jadi makanya seringkali banyak orang-orang awam bilang, kok nggak mau bisnis, nggak mau jualan, dia selalu bilang apa? Nggak ada modalnya gitu-gitu ya. Nah? Oh ya silakan. Dua cowok sama turun ke bawah. Oh ya silakan. Dua. Iya. Nah, kayak gitu ya. Tadi kan lupa kayak gitu apa? Tadi kemana sampai mana ya? Negosiasi intinya pokoknya ada oh ya. Awal-awal pasti ada orang bilang nggak mau jualan karena nggak ada modalnya. Padahal bisa dicari modalnya kalau misalnya kita bisa komunikasi yang baik, terus juga negosiasinya kita bisa terbuka dan lain-lainnya gitu ya. Tapi itu teknik nanti lainnya lagi karena itu terlalu sulit juga dan emang itu butuh waktu. Tapi setidaknya teman-teman gambarannya adalah seperti ini ya. Nah, tadi harusnya salah sih. Jadi kalau pedagang dan pebisnis pasti mikirnya sama ya awalnya ya. Kalau yang pedagang apa, pebisnis apa gitu, sama kan mikirnya ya. Nah ternyata berbeda teman-teman. Kalau pebisnis itu apa, kalau pedagang itu apa. Nah biasanya saya paling mudah gini, kalau pedagang itu adalah Superman.
Ada yang tahu Superman? Superhero ya. Tapi kalau pebisnis super tim, nah perbedaannya apa nih? Yang satu Superman, satu super tim. Hah? Kalau Superman, super tim. Yang satu super tim, yang satu Superman. Ya. Kalau pedagang biasanya hanya satu hanya seseorang seorang aja sendiri aja gitu, nggak ada timnya. Kalau pebisnis itu super tim. Kalau pedagang berpikir omset kita dapat berapa ya? Kalau misalnya pebisnis fokusnya pada aset. Aset tuh harta kekayaan ataupun istilah kepemilikan namanya. Makanya sama-sama jualan mie ayam, sama-sama laris manis, tapi ada yang jualan mie ayamnya cuma 1 gerobak, ada yang jualan mie ayamnya 5 gerobak. Yang bisnis mana, yang dagang mana? Yang 5 gerobak bisnis, yang pedagang 1. Padahal larisnya sama kok gitu. Maksudnya dia tuh laris, enggak saya cukup 1 ini aja. Nah berarti itu dia masih mental pedagang sebenarnya, karena dia ingin hanya membangun mementingkan omsetnya cukup gitu. Sedangkan kalau pebisnis selalu memikirkan aset mana lagi yang harus kita bisa kuasai, aset mana lagi yang harus bisa kita kembangkan kayak gitu. Nah tapi kita sementara belajarnya tentu kita menjadi pedagang dulu, usaha dulu kecil-kecilan gitu. Nah nanti baru dari sini bisa mengarahkan ke pebisnis. Ini ya untuk penerapan 4C. Jadi kalau bisnis itu paling tidak kita punya pegangan secara keterampilan itu 4, critical thinking, berpikir kritis. Ya kita harus kritis gitu terhadap sesuatu. Kenapa harus berpikir kritis? Karena kalau jualan itu ada tahu makna jualan apa? Kalau makna jualan, kira-kira orang jualan tuh kan proses jual beli emang. Tapi kenapa dia kok bisa jualan? Atau bahasa paling mudahnya apa ya? Jadi jualan itu apa yang mereka tawarkan dalam jualan? Produk. Ya maksudnya produk, ya semua orang bisa jualan produk, tapi kok mereka bisa nawarin, bisa diterima gitu? Apa? Cara menjualnya di luar itu kan taktik strateginya, tapi sebagai konsumen kira-kira kalau misalnya mereka nawarin kok kita mau nerima, kita mau beli, cara jualan yang menarik, terus produk yang menarik, yang lagi hits. Tapi kenapa lagi hits? Kenapa kok lagi hits dia kita beli? Nah, FOMO. Jadi sebenarnya jualan itu adalah menawarkan solusi dari masalah yang yang customer punya, masalah yang customer punya atau kebutuhan yang customer punya. Misal contoh misalnya kalau misalnya dagangan makanan, berarti kan masalah apa dari customer? Lapar, ya kan? Lapar kan? Terus kalau misalnya minuman, haus. Nah, tinggal dicari dia itu lagi masalahnya itu lapar. Lapernya itu nanti diimbangi dengan keinginan dia apa? Lapar tapi pengennya mie, adalah mie gacoan. Lapar pengennya lapar nih tapi kayaknya enaknya yang ini deh, yang proteinnya banyak itu ayam. Maka adalah Hisana, adalah Sabana gitu-gitu. Jadi pokoknya 2 hal itu. Masalah dan keinginan. Masalah itu berarti kebutuhan, keinginan ya ini keinginan, ada rasa ingin gitu, nafsu gitulah ya, keinginan. Tapi pasti dari keinginan tersebut lahirnya dari masalah dulu, maka rata-rata penjual itu adalah menawarkan solusinya. Nah yang lucu, bukan lucu, ada simulasi ataupun contoh menarik yang kemarin saya kan kemarin ngajar juga di kelas 11 kuliner. Yang satu datang kan biasa pada keliling ya jualan. Yang satu datang tukang dia jualan buah. Nggak ada yang beli tuh buah. Kan sampai jam 11 kita nggak ada istirahat pisan. Nggak ada yang beli buah, akhirnya udah kabur. Terus yang satu datang lagi jualan makanan berat sama jualan yang ditusuk apa namanya tuh? Lo sering kondrok.
Corn dog ya. Saya tuh kalau istilah-istilah makanan agak susah nih. Sama satu lagi ada yang kayak di ini ya, yang kayak di Lawson gitu. Odeng. Nggak ada ya kemarin. Pokoknya kayak gitulah yang ditusuk-tusuk ya. Soalnya istilah kuliner agak asing nih. Kita makanan biasa warteg aja dah. Biasa warteg. Nah, langsung laris dibeli borong. Dari yang satu ini semua kelas beli. Kenapa tuh dia? Kenapa tiba-tiba kok yang jualan buah nggak laris, tapi jualan makanan berat sama snack sama cemilan laris? Karena kebutuhan mereka lagi apa? Lagi lapar. Mereka tuh belajar full 3 jam, nggak ada istirahat sampai jam 11. Si momentum untuk apa yang jualan, siswa yang jualan itu di jam 11 kurang 15. Maka langsung laris gitu. Berarti momentumnya tepat ya, karena kebutuhannya sesuai. Coba nih seandainya kita coba simulasikan yang nawarin makanan berat yang kemarin itu, dia datangnya, kan saya masuk jam 8, dia datangnya jam setengah 9. Ada yang beli nggak? Nggak ada pasti itu, yang karena pertama nggak enak sama saya, terus juga yang kedua waktu istirahatnya lama, nggak boleh makan juga, jadi nggak ada. Jadi momentum pas itu adalah bagaimana kita mengetahui kebutuhan ataupun masalah-masalah dari customer, sehingga pas kita tawarkan pasti beli gitu. Maka butuh critical thinking ini. Terus komunikasi ya tadi ya, makanya salah satu komunikasi ya, kita agak percepat aja. Terus kolaborasi tadi, relasi-relasi sama kreativitas dibangun. Oke. Nah, boleh dikasih lagi nih, bisnis itu seru atau enggak? Dikasih apa namanya, jawaban lagi. Sama di sini ada sekretaris biasanya kan ya, atau ada yang mau minta bantuannya dibagi-bagi jadi 2, dirobek-robek itu. Siapa ya, ada yang mau berkenan? Oh ya, jadi 2 aja, dipotong jadi 2. Ayo isi. Habis itu kita 1 jam dari sekarang kita seru-seruan. Udah diisi belum? Kira-kira ada penjelasan saya bisnis itu seru atau enggak? Kasih alasannya. Ayo. Oh, ntar dikirimin di ini ya? Bisa dikirimin di grup. Oke. Isi ya. Berarti udah ya, kita coba cek jawabannya. Hah? Bisnis itu seru atau enggak? Kasih alasan. Sama kayak tadi. Oh ya, sorry sih belum pindahin ya. Sebentar. Sebentar. Sebentar, coba. Udah belum? Udah berubah belum? Hah? Udah? Nih. Iya, kasih alasannya aja. Seru tapi susah. Iya, berarti ada 6 kan total? Barcode-nya. Nih. Seru tapi susah. Oke. Kasih alasan dikit-dikit ya, 25 karakter. Karena bisa jadi miliarde. Seru jam kerja bebas, seru dapat pengalaman. Karena bisa seru dapat pengalaman, seru jam kerja bebas, seru tapi susah penghasilan banyak. Berarti baru 5 nih yang isi.
Miliarde. Bisa berkomunikasi. Siapa Marcel? Timothy Ronald. Timothy Ronald. Tapi kalau Timothy itu dia investor. Berarti kalau investor udah harus punya duit dulu. Nah, duitnya dapat dari mana? Tanyakan Timothy. Tanyakan Timothy Ronald dapat duitnya dari mana. Tapi kalau misalnya jualan ya modal segitu bisa berkembangnya kelihatan jualannya. Seru karena seru bisa jadi orang kaya, amin. Oke ya. Jadi kurang lebih seru semua, tinggal tapi kita belajar lagi dan pastinya tentu harapannya kita bisa benar-benar teraplikasikan dan sesuai ya doa ini jadi doa juga nih teman-teman. Nah, sambil menunggu yang lain ngisi, boleh kita berdiri dulu, kita mau bikin ice breaking dulu nih biar seru dulu. Ice breaking. Udah ya? Oke, taruh sini dulu boleh ya? Berdiri dulu, kita ice breaking. Di sini total ada berapa orang yang hadir? 1, 2, 3, 4, 5. Berapa? 25. Oh ya. 25 ya. Oke. Gamesnya gini ya, kalau misalnya saya bilang nanti kan saya cerita, kalau misalnya saya bilang nanti akan ada misalnya 5 gerbong kereta api. Nah, bikin 5 gerbong berkelompok gitu. Nah, kayak gitu ya. 5, pokoknya 5 ada 5 orang dalam satu kelompok kayak gitu. Pokoknya bikin cerita siap-siap nih, kalau yang nggak dapet ntar ada hukumannya. Enggak. Seru-seruan aja. Hukumannya hujatan dari kita semua. Enggak. Canda. Dua gerbong, berarti ntar berdua, yang cari berdua, kayak gitu ya. Oke, jadi suatu kisah itu saya pengen pergi ke Surabaya ya. Nah, kalau ke Surabaya kan pasti naik kereta api kan? Kenapa? Karena ada lagunya, gitu, ada lagunya. Nah, saya tuh selalu ngebayangin tuh kalau misalnya kereta Surabaya kan biasa keretanya panjang ya. Biasanya ada 9 gerbong kereta api sih. Plus 10, 9 gerbong. 9 gerbong kereta api. Berapa? Ini berapa? Ini berapa? 7. Waduh, harus gesit cari gitu ya. Ini 9. Maju biar urut baris, biar kayak baris gitu. Nah, cuma kan saya sebagai rail fans, tahu nggak rail fans? Pecinta kereta api kan, pecinta kereta api. Saya tuh ngebayangin kereta api itu eksklusif, jadi cuma hanya 3 gerbong. Gak dapet sendiri ya? Oh iya. Nah, cuma ngebayanginnya juga kan, tapi kalau misalnya 3 gerbong kedikitan kali ya. Bisa jadi kayaknya harus 7 gerbong aja sih. Berapa gerbong? Oh yaudah. Nah, tapi singkat cerita, akhirnya besok paginya saya berangkat beneran. Ternyata pas sampai stasiun kereta api, ternyata kereta api ke Surabaya itu cuma hanya 5 gerbong. Mana 5 gerbong? Ada 5 doang. Ini 6.
Ini berapa? 5, pokoknya 5. Ayo, ada 5 gerbong, 5 gerbong. Itu kan kelompok. Berapa ini? 7. Ini 6. Pas ya. Wah, saya niatnya mau misah-misahin. Susah di strategi apa yang kalau misah-misahin ya. Oke. Bikin lingkaran berarti ya. Besok ntar coba saya carikan lagi strateginya. Tapi nggak apa-apa, bagus sudah tadi. 5 mana tadi terakhir? Udah ya teman-teman, itu yang jadi kelompok nanti kita main games. Kelompok ini main mapping nanti ada. Silakan. Silakan. Oh, nggak ada yang tahu ekspektasinya, dikirain nggak kelompok ya? Berarti bagus berarti saya. Nih. Oh ya. Satu lagi, mana satu lagi? Ini. Iya. Hah? Ini kelas ini? Oh, iya. Nih. Udah satu ya? Yang ujung udah? Udah ya? Oke, boleh duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Duduknya per kelompok apa-apa. Nah, kita mau bermain namanya bisnis model kanvas. Jadi bisnis model, nah itu ada jualan buah lagi kan? Kira-kira beli nggak? Jadi kita mainannya bisnis model kanvas. Nanti silakan teman-teman per kelompok bikin kayak gini. Boleh dari sekarang nyicil. Ada satu tim, ada satu orang yang kayak bikin desainnya ini dulu aja. Sambil saya jelasin ya maksudnya. Jadi karena kelompok bisa teman-teman bagi tugas ya biar lebih efektif. Ada yang satu memperhatikan atau tiga memperhatikan, terus satu lagi yang desain. Udah semua ya? Ngapain? Ya, bikin ini ya. Difoto dulu biar takutnya pindah-pindah, saya pindahin. Biar fokus. Ya. Foto dulu yang di ujung. Tim yang ujung. Ya. Tugas pertama teman-teman, silakan bikin ini kayak gini. Ingat ya, satu orang yang nulis atau yang gambar, 2 orang lah, 2 orang yang gambar, 3-nya memperhatikan. Ayo sambil duduk. Izin. Oh ya, isi apa? Oh ya udah, boleh silakan. Ya. Dan sambil mengisi ini, silakan renungkan, tapi nggak deh customer dulu. Kira-kira teman-teman gambaran jualan teman-teman apa? Gambaran teman-teman kayak saya mau jual apa ya kira-kira? Nah, untuk pasarnya, kunci pasar utamanya adalah SMKN 60. Warga SMKN 60 Jakarta. Untuk target marketnya yang umumnya dulu. Ya, nanti kita akan bahas tuh. Kan target bisa spesifik nanti. Tapi teman-teman diminta untuk simulasi gimana teman-teman jualan di sini. Di SMKN 60 Jakarta. Nanti kita bahas simulasinya gimana modelnya. Udah difoto? Udah. Nah, kita bahas kan kalau bisnis model kanvas itu kayak model kerangka gitu ya untuk memudahkan kita dalam berjualan untuk skema jualannya gitu, baik itu dari model target market sampai nanti kita tahu biayanya. Maka kenapa perlu namanya bisnis model kanvas? Ini sebenarnya yang sangat rumit. Ini istilahnya bisnis model yang ringan, tapi memang banyak aja gitu. Mudah, ini gampang dipakai, diterapkan. Dan mikirnya memang ini malah akan memudahkan atau membantu kita dalam berjualan sebenarnya dengan ini. Asal kita memahami step by stepnya. Nah,
Pertama itu customer segment. Ya, sambil ada yang gambar ya tadi ya. Sambil dibikin gitu. Oke. Biar efisien waktu kita. Udah kan sambil digambar yang kayak tadi? Udah. Oh, lagi ini dulu ya. Pokoknya sambil dibikin kerangkanya kayak tadi. Sambil nanti teman-teman yang lain ada yang renungkan. Nah, customer segment itu adalah siapa pihak yang menjadi pelanggan, who-nya. Ya, siapa? Tadi contohnya clue-nya adalah teman-teman diperkenankan untuk jualan di SMKN 60 Jakarta. Nah, customer pain-nya kira-kira kita mau nyari masalah-masalahnya dari warga sini tuh apa kira-kira yang mau kita tawarkan solusinya, gennya. Jadi kita cari dulu persoalan-persoalan di sini, solusi-solusi yang bisa kita tawarkan dari persoalan ataupun dari keinginan warga-warga sini, kira-kira apa yang bisa kita tawarkan. Karena maka dari itu kita harus tahu dulu tuh masalahnya mereka apa. Nanti baru kita tulis kira-kira siapa aja gitu yang bisa kita tawarkan produk kita. Contoh nih biar lebih mudah. Kemarin hasil evaluasi saya harus diperlukan contohnya. Kemarin nggak pakai contoh saya. Nah, saya menawarkan jualan parfum. Saya bisnis parfum dengan customer segment saya itu adalah kecil lah jadinya ya di sini. Customer segment saya ini bukan di SMK 60 ya, tapi saya bikin parfumnya itu adalah di mahasiswa-mahasiswi UHAMKA. Saya jualan di mahasiswa-mahasiswi UHAMKA, terus teman-teman satu tim kerjaan atau tempat kerja. Nah, harapannya sih bisa se-Jabodetabek ataupun orang kantoran. Nah, cuma ini belum spesifik. Kalau bisa teman-teman nanti coba spesifikasikan lagi customer segmentnya. Bisa dengan ini, dengan misalnya khusus untuk cowok. Atau bisa gendernya cewek cowok boleh. Atau untuk anak warga SMA-nya aja. Teman-teman siswanya aja. Atau untuk jualan guru. Atau untuk all-in boleh deh, maksudnya seluruh warga bisa kok, bisa semua mendapatkan manfaat dari produk kita gitu. Tapi ditulis kayak gini, kayak mahasiswa-mahasiswi UHAMKA kayak saya, terus teman-teman tim, terus tempat kerja. Ya, dibikin. Silakan sambil. Oh ya. Ya, boleh difoto deh, biar sebagai contoh. Atau di sininya nih, foto di sininya. Ya, saya kasih waktu sambil digambar, sambil 5 menit saya pending istirahat, bukan istirahat. Saya tidak menjelaskan dulu, silakan teman-teman cari produk apa yang ditawarkan dari customer segment teman-teman. Senggol. Ya. Ya. Jadi, oh ya, skema bikinnya tuh gini kita antar. Kita tuh bikinnya urut, customer segment dulu, terus start customer relationship, channelnya apa, value-nya, revenue-nya, sini gitu. Jadi bikinnya kita bareng-bareng satu-satu, tapi direnungkan dulu mau jualan apa, tapi harus tahu customer segmentnya tadi ya. Sesuai, kata kunci saya adalah SMKN 60 Jakarta. Tinggal teman-teman jabarin mau jualan ke siapanya aja, lebih detailnya lagi. Sesuai tadi dengan materi yang saya sampaikan soal ini. Malah turun. Siapa pihak yang menjadi pelanggan, terus customer pain-nya apa nih kira-kira situasinya saat ini, resiko-resiko lah paling mudah. Pain itu adalah masalah-masalah mereka tuh apa yang mereka, keinginan mereka apa, sehingga nanti gennya itu kita yang tawarkan, sehingga mereka akhirnya beli ke kita. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nih customer segment dulu. Produknya apa dulu? Renungkan 5 menit ya. Jadi sampai jam 10 mungkin kita nggak dapat presentasi ya, karena yang kalau kelas ini biasanya nggak ada presentasi. Jadi yang penting kita kelar sampai akhir tuh ujungnya, dan itu menjadi gambaran teman-teman dalam jualan nanti. Ayo, concernnya di ininya. Di denahnya. Apa nih mau jualan apa nih?
Mas Reng, boleh. Ntar di segmennya ditulis ya. Ya, sambil diskusi ide bisnisnya apa, customer segmennya apa. Pokoknya customer segmen 5 menit ya kita bahas, kita tulis dulu. Oh iya, saya lupa. Ini kalau ada yang mau ini apa alat tulis. Tapi kok bukan. Cuma spidolnya aku berkurang ya. Makin lama makin hilang. Robek. Ya udah nggak apa-apa, robekin aja dah. Enggak, ntar saling pinjam aja, saling pinjam. Kalau nggak dipakai saling pinjam. Ah, hitam. Ini apa? Ini Itu skinot sih. Lagi nggak pakai kalau dipakai boleh. mau pakai ini enggak? Putih. Sambil ini ya dipikirkan juga jualan apa, minuman, terus customer segmennya dijabarin lagi juga. Orang-orang yang kita target. Iya, betul. Jadi orang-orang kalau bisa didetailkan, misalnya tadi siswa, apakah siswa 10 boleh atau semuanya nggak apa-apa, tapi ditulis. Sambil ada yang mau tanya silakan ya, 5 menit pokoknya. Terus. Uh. Daun